Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi pertanggungjawaban oleh Nabila, Rizcah, Hendrawan, Laila, Pandu, Tahira, dan Layina. Selamat menyaksikan. Pengertian akuntansi pertanggungjawaban. Hansen dan Mowen dalam buku Akuntansi Manajemen mengatakan bahwa akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Sedangkan menurut Mulyadi 2004, akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok orang yang bertanggung jawab atas penyimpangan biaya dan pendapatan yang dianggarkan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama, akuntansi tradisional, suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan atau pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok orang yang bertanggung jawab atas penyimpangan biaya atau pendapatan yang dianggarkan. Yang kedua, akuntansi aktivitas, suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dilakukan menurut aktivitas penambahan dan bukan penambahan nilai value dan non-value added activities. Sistem akuntansi ini lebih maju karena tidak menggunakan pelaporan berdasarkan kelompoknya, tetapi berdasarkan aktivitasnya. Akuntansi bertanggung jawab aktivitas dapat bermanfaat untuk memungkinkan aktivitas pengelolaan dan pemantauan efektivitas jadwal keuangan perusahaan. Lalu selanjutnya yaitu syarat-syarat penerapan akuntansi pertanggungjawaban. Syarat-syarat yang harus ada dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban yang pertama adalah mempunyai struktur organisasi. Dalam akuntansi pertanggungjawaban, struktur organisasi harus menggambarkan aliran tanggung jawab, wewenang, dan posisi yang jelas untuk setiap unit kerja dari setiap tingkat manajemennya. Lalu yang kedua, mempunyai klasifikasi dan kode rekening untuk akuntansi pertanggungjawaban. Biaya harus digolongkan dan diberi kode sesuai dengan tingkatan manajemen yang terdapat dalam struktur organisasi. Lalu yang ketiga, mempunyai laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban ini berisi informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan manajer. Lalu yang keempat, mempunyai anggaran. Anggaran merupakan gambaran rencana kerja para manajer yang akan dilaksanakan dan sebagai dasar dalam penilaian kerjanya. Lalu yang terakhir, yaitu mempunyai pemisahan biaya terkendali dan tidak terkendali. Karena tidak semua biaya yang terjadi dalam suatu bagian dapat dikendalikan yang harus ditanggungjawabkan olehnya. Pemisahan biaya ke dalam biaya terkendali dan biaya tidak terkendali perlu dilakukan dalam akuntansi pertanggungjawaban. Lalu selanjutnya yaitu karakteristik sistem akuntansi pertanggungjawaban. Sistem akuntansi pertanggungjawaban mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, adanya identifikasi pusat pertanggungjawaban. Karakteristik yang kedua, standar yang ditetapkan sebagai tolak ukur kinerja manajer yang bertanggung jawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu. Lalu karakteristik yang ketiga, kinerja manajer diukur dengan membandingkan realisasi dengan anggaran. Lalu karakteristik yang terakhir, manajer secara individual diberi penghargaan atau hukuman berdasarkan kebijakan manajemen yang lebih tinggi. Baik, di sini saya Hendrawan Mahardika, NIM 2018-1017-411 akan menjelaskan pusat pertanggungjawaban atau biasa disebut responsibility centers. Pusat pertanggungjawaban ada 4. Yang pertama adalah pusat biaya, cost center, di mana manajer hanya bertanggung jawab terhadap biaya. Lalu yang kedua ada pusat pendapatan, revenue center, di mana manajer hanya bertanggung jawab terhadap biaya penjualan atau pendapatan. Untuk selanjutnya ada pusat laba atau biasa disebut profit center,
Di sini manajer hanya bertanggung jawab baik terhadap pendapatan maupun biaya. Nah, yang terakhir adalah pusat investasi atau biasa disebut invest center. Untuk invest center ini manajer hanya bertanggung jawab terhadap pendapatan, biaya, dan investasi. Terima kasih. Untuk hubungan pengaruh akuntansi pertanggungjawaban terhadap motivasi manajer juga ada 4. Yang pertama adalah tanggung jawab dibebankan, yang kedua penetapan ukuran kinerja, yang ketiga evaluasi kinerja, dan yang terakhir adalah penghargaan terhadap setiap individu atas kinerja. Terima kasih. Desentralisasi menurut Hansen dan Mowen dalam buku Dasar-dasar Akuntansi Manajerial adalah praktik mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada manajemen dengan tingkatan yang lebih rendah di dalam sebuah perusahaan. Alasan melakukan desentralisasi: yang pertama, kemudahan pengumpulan dan penggunaan informasi setempat. Kedua, membuat manajemen pusat lebih fokus pada tanggung jawabnya. Yang ketiga, melatih dan memotivasi para manajemen segmen. Yang keempat, meningkatkan persaingan, menempatkan segmen-segmen dalam kekuatan pasar. Desentralisasi diwujudkan dengan membentuk unit dalam wujud divisi. Divisi dapat dibedakan berdasarkan jenis barang atau jasa, lini geografis, dan pusat penanggung-jawaban. Selanjutnya yaitu analisis kasus yang diangkat oleh kelompok 1 adalah kasus pada Camperger Inc. Terence Belson selaku manajer pabrik yang ditempatkan di pabrik mesin cetak laser Camperger Inc. mengusap rambut hitamnya dan mengeluh. Desember menjadi bulan yang buruk. 2 mesin rusak dan beberapa pekerja produksi di pabrik, semuanya adalah pegawai tetap, tidak dapat bekerja secara penuh di bulan Desember. Harga bahan baku mengalami kenaikan dan premi asuransi untuk pabrik juga mengalami kenaikan. Pabrik yang tidak dapat menghindari semua masalah tersebut, sehingga biaya pun meningkat. Terin berharap agar direktur pemasaran dapat meningkatkan harga jual produksinya. Tetapi pemasaran bukanlah departemennya. Dari kasus tersebut dapat dianalisis berupa 1. Hubungan pengaruh akuntansi pertanggungjawaban terhadap motivasi manajer. Pada kasus Camperger Inc., analisis berdasarkan hubungan akuntansi pertanggungjawaban terhadap motivasi manajer adalah sebagai berikut. A, yaitu tanggung jawab dibebankan. Maksudnya di sini pemberian tanggung jawab dari direktur Camperger Inc. kepada manajer pabrik untuk dijalankan secara fungsional. Yang B itu penetapan ukuran kinerja. Dari pertanggungjawaban yang diberikan akan diukur kinerja atas tanggung jawab tersebut. Yang C, evaluasi kinerja. Setelah mengukur kinerja, maka akan dievaluasi apakah sudah sesuai atau belum dengan tanggung jawab yang diberikan. Yang D, penghargaan kepada individu. Analisis kasus yang kedua yaitu pusat pertanggungjawaban atau responsibility centers. Pada pembahasan ini lebih fokus pada sisi tanggung jawab dari suatu perusahaan. Sehingga di sini kami hanya menganalisis pusat pertanggungjawabannya saja. Berdasarkan kasus pada Camperger Inc., jika dilihat dari pusat pertanggungjawabannya, Terence Belson selaku manajer pabrik diberikan tanggung jawab untuk memproduksi dan menjual produk mereka. Para manajer pabrik mengendalikan baik biaya maupun pendapatan, memasukkan biaya dan pendapatan dalam pengendalian pusat laba, di mana laba operasi adalah suatu ukuran kinerja yang penting bagi manajer pusat laba. Dalam kasus ini dibutuhkan peran manajer pemasaran selaku divisi penjualan dan pendapatan untuk meningkatkan harga jual untuk menutup kenaikan biaya-biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan hasil analisis. Pada kasus Camperger Inc. terjadi permasalahan berupa kerusakan 2 mesin pabrik, beberapa pekerja bagian produksi pabrik tidak dapat bekerja penuh, kenaikan biaya bahan baku,
dan kenaikan premi asuransi pabrik. Darren Belson, yang merupakan manajer pabrik, memiliki saran agar menaikkan harga jual untuk menutup kenaikan biaya tersebut. Sebagai manajer pabrik, Darren Belson memiliki wewenang dalam produksi dan penjualan produk yang termasuk dalam pusat pertanggungjawaban laba. Manajer pabrik juga memiliki tugas dalam mengendalikan biaya dan pendapatan. Akan tetapi, dalam hal penentuan harga dan proyeksi pendapatan bukan merupakan tugas dari Darren, melainkan tugas dari Departemen Pemasaran yang selaku pusat pertanggungjawaban bagian pendapatan. Untuk itu, Darren Belson seharusnya mengkomunikasikan terlebih dahulu dengan Departemen Pemasaran akan permasalahan-permasalahan yang terjadi, terutama berkaitan dengan biaya. Departemen Pabrik dan Pemasaran harus bekerja sama, menganalisis terlebih dahulu penyebab dari kenaikan biaya tersebut. Selain itu, Departemen Pemasaran harus bisa menilai pengaruh jika terjadi kenaikan harga jual. Jika kenaikan harga jual tidak memiliki pengaruh yang besar, akan lebih baik jika menaikkan harga dengan kenaikan harga yang wajar. Akan tetapi, jika kenaikan harga memiliki pengaruh besar yang menyebabkan pengurangan konsumen secara besar-besaran, maka manajer pemasaran lebih baik memutuskan untuk tidak melakukan kenaikan harga dan mendiskusikan lebih lanjut solusi selain menaikkan harga jual dengan manajer pabrik untuk menutup kenaikan biaya-biaya tersebut. Selanjutnya, kesimpulan. Penerapan akuntansi pertanggungjawaban dapat disimpulkan bahwa akuntansi bertanggung jawab mengelompokkan anggota-anggota organisasi dalam perusahaan berdasarkan tanggung jawab masing-masing bagian. Setiap bagian harus bisa mempertanggungjawabkan laporan yang mereka buat, berisi kesimpulan dari hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan. Departemen Pabrik dan Pemasaran harus bekerja sama menganalisis terlebih dahulu penyebab dari kenaikan biaya tersebut. Selain itu, Departemen Pemasaran harus bisa mulai menilai pengaruh jika terjadi kenaikan harga jual. Jika kenaikan harga jual tidak memiliki pengaruh yang besar, maka lebih baik memilih menaikkan harga dengan kenaikan yang wajar.